Hai, welcome back to Hai Elektronik. Bersama gue Ahmad. Pada video kali ini gue akan mereview Smart TV terbaru dari TCL dengan upgrade yang bisa dibilang sangat besar di 2024 ini dengan seri C655 yang ukuran 55 inch. Untuk kaum mendang-mending nih, Smart TV ini pastinya paket lengkap buat kalian. Kualitas display nambah, kualitas audio nambah, dan juga chipsetnya yang meningkat. Jadi kira-kira apa saja fitur yang upgrade dari seri sebelumnya, yaitu C645 yang menjadi TV terlaris di 2023, dan seberapa worth it untuk dibeli ya. Pastinya tonton video ini sampai selesai. Sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ingetin lagi nih buat kalian nih yang nonton tapi belum subscribe, di subscribe dulu ya sekarang, gue tungguin nih. Nah, menyala abangku yang sudah subscribe, jangan lupa nyalain juga pastinya lonceng notifikasinya ya. FYI, C655 ini versi seri produk retail, dan untuk C61B adalah versi online-nya yang sudah direview sama Gadget In. Jadi kedua seri ini sama ya, tapi ada beberapa yang bilang panel dari produk retail lebih baik dibandingkan seri online. Nah, itu belum tahu ya kebenarannya. Mungkin yang tahu bisa komen di kolom komentar ya. Oke, langsung aja kita ke bagian desainnya yang terlihat simple dan elegan. Di bagian bezel kanan terdapat tulisan Premium QLED. Untuk bezelnya sama ya dengan C645, tipis ke 4 sisinya. Untuk tipisnya bila dibandingkan C645 yang sebelumnya terlihat lebih tipis sedikit dikarenakan C645 bagian mesinnya sangat menonjol dan bagian koper panelnya terpisah menjadi dua bagian. Sedangkan C655 menyatu yang didesain slim dan unibody, di mana koper panelnya dari metal dan mesinnya berbahan plastik yang dikasih motif kotak-kotak. Terus di bagian tengahnya terdapat subwoofer bertulisan on new. Untuk kakinya terlihat lebih tinggi dan melebar, tetapi agak tipis dari C645. Kalau kita coba digoyangkan sama sih kurang kokoh. Oke, kita coba ya goyang-goyangin ya kedua pipinya ya. Kita untuk TCL C655 nya tuh juga goyang ya, tapi agak lebih kuat mungkin karena dia 55 inch dan ini 43 inch, tapi tetap sama ya. Untuk kualitas kakinya sama goyangannya. Oke, beralih ke bagian portnya nih. Ada port USB 3.0, port LAN 3, HDMI 2.1, dan HDMI 3-nya IRC, port kabel antena, port API-in, headphone jack, dan audio optikal. Lanjut ke kualitas layar pada TCL C655 yang pastinya sudah 4K 120Hz PRR, support HDR10+, dan Dolby Vision. Untuk color gamut masih sama ya, di sekitar 90%-an DJI Pre-3, dan TCL Dewa berani klaim untuk akurasi warna sudah di sekitar 0,99 delta E. Harusnya disertai data lembaran hasil akurasinya di kelengkapannya. Untuk kualitas layar kita fokus untuk update yang utama di C655, yaitu menggunakan teknologi QLED Pro. Bila dibandingkan C645 yang mendapatkan peningkatan kecerahan brightness sampai 25%, jadi pengalaman nonton di tempat yang terang semakin baik. Dan juga adanya teknologi yang dikembangkan oleh TCL, yaitu T-Screen Pro yang meningkatkan kontras dan menghilangkan halo pada layar. Halo itu seperti bayangan pelangi pada sekitar pantulan cahaya.
Dan yang sering nanya nih, soft panel apa hard panel? Rata-rata semua tipe TCL menggunakan soft panel ya, atau tipe panel PA. Oke, untuk tes gue akan bandingkan C645 dengan C655. Walaupun C645 menggunakan 43 inch, kita masih bisa lihat perbandingannya dengan 55 inch. Sebelumnya kita setting full brightness di kedua tipenya dan setting ke mode film. Kita tes pertama yaitu HDR10, kedua HDR, HLG, dan pastinya Netflix Dolby Vision dengan video perbedaan kecerahan brightness-nya. Apakah ada peningkatan 25% dan juga tingkat kontrasnya apakah ada perbedaannya. Setelah tes tadi, menurut gue untuk perbandingan HDR10, YouTube terlihat untuk peak HDR brightness-nya nambah ya dari C645. Konten semakin terang di bagian shadow dan highlight-nya. Tetapi ada beberapa konten yang kontrasnya menjadi kurang baik karena bukan menggunakan full array local dimming. Dan untuk akurasi warna, C655 sangat baik ya bila dibandingkan C645, terlihat jelas dari skin tone pada film Avenger. Untuk perbandingan di HDR HLG, C655 kontras dan brightness-nya jauh sangat baik bila dibandingkan C645, menjadi terlihat sangat jelas ya perbedaan displaynya di antara kedua tipe ini. Dan untuk di Dolby Vision kurang terlihat ya perbedaan brightness-nya, tetapi kedalaman warna C655 menjadi lebih baik bila dibandingkan C645. Oke, lanjut untuk tes gaming. Karena tidak ada fitur yang upgrade dari C645, gue nggak bandingkan ya. Gue mau coba di TCL C655 beberapa game dari Steam PC untuk coba bermain di HDR dan 120Hz PRR-nya. Gue udah ubah di 120 fps dan untuk HDR-nya gue setting full ya untuk HDR brightness-nya di 100. Oke, kita coba ya. Beralih ke kualitas audionya, C655 menambahkan fitur upgrade channel 2.1 on cue dengan dua saluran speaker woofer 10 watt, tweeter 10 watt, dan subwoofer 20 watt yang berada di belakang bagian tengah. Untuk fitur ini cuma ada di 55 inch ke atas ya. Terus pastinya sudah support DTS:X dan Dolby Atmos. Oke, kita coba bandingkan dengan
TCL C645. Seberapa baik kualitas audionya, terutama bass dari subwoofernya. Kita coba tes di YouTube musik NCS dan Dolby Atmos di Netflix untuk nonton film. Untuk tes audio Dolby Atmos di Netflix, menurut gue untuk suara surroundnya jelas berasa ya di C655. Begitu juga suara rendahnya atau bass dari subwoofernya, seperti suara ledakan-ledakan dari yang kecil sampai yang besar, yang sangat baik terdengar bila dibandingkan C645. Untuk musik NCS pada YouTube, suara vokal pada midnya sama saja ya. Tapi untuk suara tinggi agak sedikit kurang baik di C655. Dan untuk bassnya ya, pastinya lebih baik bila dibandingkan di C645. Balik lagi untuk TV, kebanyakan untuk nonton ya pastinya, jarang dengerin musik di TV. Lanjut ke bagian chipsetnya yang mendapatkan upgrade dari sebelumnya, yaitu IPQ 3.0 menjadi IPQ Pro, yaitu penambahan 1 core Cortex A55 menjadi 5 core 1900 MHz yang sebelumnya 4 core 1300 MHz, dan juga penambahan kecepatan memori RAM dari 2400 MHz menjadi 3200 MHz. Dan juga untuk grafiknya juga update besar ya, dimana C655 menggunakan Mali G57, sedangkan C645 menggunakan Mali 31. Terus untuk kapasitas storage dari 16 GB menjadi 32 GB. Menurut gue ini upgrade cukup baik untuk performa, di mana sebelumnya C645 agak nge-lag pada saat scroll atau pilih-pilih menu apps dan membuka banyak aplikasi bersamaan. Kita coba tes apakah lebih smooth dan loading buka apps-nya semakin cepat dan lancar. Untuk konektivitas pada TCL C655 masih sama ya, Bluetooth-nya 5.0 dengan Wi-Fi 5 dan HDMI-nya 2.1. Ternyata salah satu update di mana C655 sudah menggunakan AMD FreeSync Premium, sedangkan C645 masih AMD FreeSync, sehingga bermain di 120 Hz PRR-nya tidak tearing dan stuttering. Nah, di 120 fps terlihat lancar ya pergerakannya tanpa adanya flicker dan stuttering. Dan desain remote-nya juga mengalami sedikit perubahan pada menu tombol-tombolnya. Kita coba hands-free voice control. Oke Google, cuaca hari ini. Saat ini suhu di Pegangsaan 233 derajat disertai kabut tipis. Untuk operasi sistem pada C655 juga mengalami perubahan, di mana OS Google TV di C645 memakai Android 11, sedangkan di C655 menggunakan OS Android 12. Kita tes bandingkan secara tampilan atau interface, tidak ada yang berbeda banyak, hanya seperti efek blur pada background. Tapi untuk performa lebih smooth dan lancar bernavigasinya. Selain itu, akhirnya bisa 4K UI support yang dicek di AIDA 64
kebaca 4K juga. Dan sekarang juga bisa setting ukuran fontnya. Akhirnya sampai juga pada kesimpulan video kali ini. Untuk TCL C655 menurut gue ya, daripada upgrade QLED Pro menambahkan kecerahan 25%, mending upgrade untuk pakai full array local dimmingnya saja, karena bakal berasa lebih baik kualitas layarnya dari blooming yang sangat mengganggu pada saat menonton pada konten yang gelap. Tapi untuk yang tidak mengganggu dengan blooming ini, peningkatan kecerahan yang baik pada HDR10, HLG, dan Dolby Vision-nya. Sedikit informasi nih, di TCL Global pada seri C655 ada yang Pro-nya yang sudah menggunakan full array local dimming dan layar 144Hz PRR, tetapi tidak masuk ke Indonesia. Mungkin alasannya sama ya dengan C855 yang harganya kurang masuk di Indonesia. Terus untuk audionya dengan channel 2.1 on-Q juga cukup baik bila dibandingkan speaker pada C645. Sayangnya fitur ini cuma untuk 55 inch ke atas. Untuk upgrade chipset yang menurut gue sangat berguna nih untuk kenyamanan pengguna. Mungkin yang kemarin banyak yang bilang TV TCL lembut, mungkin ini sedikit jawabannya. Kalau yang bilang worth it nggak sih untuk dibeli C655, pastinya sangat dipertimbangkan ya, karena mendapatkan upgrade yang cukup baik dengan harga yang hampir sama dengan TCL C645. Tapi untuk yang punya C645 upgrade ke C655 nggak worth it ya. Tunggu beberapa tahun lagi, mungkin ganti di seri C685. So, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Bantu kita ke 100.000 subscriber. Dan kalau ada Smart TV yang mau direview, boleh pastinya. Langsung tulis komen di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye.